Salam Sobat Baku Hantam. Balik lagi ke channel Hanataru di segmen Hanata Vlog bersama saya, Hanataru, aktor sekaligus profesional action choreographer. Nah, malam ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lumayan penting, bukan lumayan penting lagi, sesuatu yang sangat penting di pembuatan film laga. Apa itu? Sebelumnya, untuk Sobat Baku Hantam yang baru bergabung dengan saya, mari kita rame-rame hantam tombol merah ini. Nggak kena. Wih. Tadi kalau misalnya kita lihat cara memukul tombol subscribe-nya itu kan nggak kena tuh. Tapi kok dia bisa mental ya tombol subscribe-nya? Itu yang dinamakan dengan kontrol. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kontrol di film action. Seperti namanya sendiri, kontrol. Ingat, kontrol, oke? Jadi kemampuan dari seorang performer untuk melakukan kontrol jarak dan tenaga. Seperti memperkirakan jarak dari tenaga sendiri ke lawan, jarak pukulan kita ke lawan, dan jarak tenaga yang akan kita berikan ke lawan. Itulah yang disebut kontrol. Ini juga menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk seorang performer, apalagi di film laga. Bayangin Sobat Baku Hantam, kalau misalnya performer nggak ada kontrolnya, waduh itu mah sudah jadi baku hantam beneran. Mending kita nonton UFC langsung deh. Untuk bisa memahami teknik ini atau memahami kontrol, kita membutuhkan latihan yang berulang kali dan pengalaman tentunya. Jadi kalau misalnya Sobat Baku Hantam punya teman-teman untuk latihan, ada bagusnya kalian saling bertukar tinjuan gitu. Tapi bukan bertukar tinjuan pukul-pukulan ya. Kita bertukar tinjuan, ada namanya drill, partner drill kalau aku sebutnya. Partner drill kalau misalnya kita di mana gitu ada tekniknya namanya tapi-tapi. Itu kita belajar ngerasain, terus belajar mukul, kontrol, dan lain-lain. Nah, kalau biasanya kita baru mulai akan sangat sulit. Kadang masih kena-kena dikit ke orang, kayak nyenggol-nyenggol dikit, ya itu nggak apa-apa lah. Kalau misalnya lawan mainnya asik, kesenggol dikit kayak, oh sorry, itu kebiasaan. Itu sudah sering terjadi banget, kayak misalnya kena, sorry, nggak sengaja. Tapi nggak sengaja beneran ya, jangan sengaja mukul terus sorry, itu mah udah jahat jatuhnya. Yang repot adalah kalau kita ketemu talent yang nggak boleh kena sama sekali. Itu jadi beban, kita sendiri akan jadi beban karena kita pada saat bermain sama orang yang kayak gitu, kita malah takut kena, kayak ini gimana ya, akan repot sekali gitu loh. Jadi ada plus minus untuk kita. Jadi kita belajar kontrol untuk menjaga semisal sampai ketemu lawan yang nggak boleh kena. Nah, itu kontrol bermanfaat banget di situ. Jadi kita bisa melanjutkan syuting dengan lancar, sejahtera. Nah, Sobat Baku Hantam, kadang kita kalau di lokasi atau pada saat kita melakukan produksi, kita pasti akan menemukan orang yang akan sangat sulit melakukan kontrol. Mau adegannya sehalus apapun, dia tetap kayak pengen baku hantam gitu. Jadi tenaga terus. Jadi kalau misalnya kita kena tuh akan sakit. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa kontrol dia, mau nggak mau kita harus kontrol kita sendiri ke pukulan dia. Jadi kalau dia sudah suka pakai tenaga, mau nggak mau kita harus tahu, oh ini gini. Nah, ini dibutuhkan latihan. Lanjut Sobat Baku Hantam. Nah, sekarang gue akan kasih contoh sedikit tentang kontrol itu seperti apa. Kita coba ya. Banyak sekali yang salah kaprah tentang kontrol. Mereka kira kontrol itu adalah kayak kita mesti ngerem. Jadi banyak banget talent yang kayak berusaha ngerem gitu. Jadi gerakannya malah nggak natural kalau kita lihat ya. Ini yang biasa dilakukan. Tuh. Dia dari awal aja sudah mulai ngerem. Sedangkan yang dimaksud kontrol adalah kita paham kapan kita harus ngeledakin tenaganya. Jadi kalau misalnya targetnya di sini dan dia ngeblok, berarti kita mesti ledakannya di sini. Contoh, kelihatan kan? Jadi kita tetap keluarin tenaga, kita tetap memakai basic dasarnya. Jadi kita mukul tetap ledakin. Jangan berusaha ngerem di sini. Malah kelihatan kayak robot tuh kalau kita ngerem. Jangan ngerem, jadi kita ledakin. Oke, Sobat Baku Hantam. Selain itu Sobat Baku Hantam, ada yang namanya overlap. Ini yang paling aku suka. Jadi aku nggak suka gerakan-gerakan tipis gitu loh. Kalau gerakan-gerakan tipis pada saat talent sedang capek, chance untuk kena itu lebih gede. Makanya aku suka banget pakai teknik overlap.
ini sering kali dipakai. Tapi kalau misalnya kita melakukan adegan baku hantam yang memang butuhnya keras ya, mau gak mau kita deket gitu lah. Ini salah satunya ya, teknik overlap. Nah, jadi kalau misalnya sobat baku hantam bisa lihat lawannya di sini, kita overlap itu mungkin bisa jaraknya bisa sejauh ini. Jadi kita mukul nggak harus kena. Kalau misalnya dia di sini, kameranya di sini, kita bisa melakukan teknik ini. Boom, tuh. Yang penting dia ketutup. Kalau dia ketutup ditambah dengan reaksi dia, itu akan terlihat kena. Kalau sobat baku hantam masih bingung, kita lihat cuplikan yang ini. Kalau misalnya sobat baku hantam memperhatikan lagi, sebenarnya itu semua pukulan aku nggak ada yang kena. Itu terbantu oleh reaksi lawan main. Jadi pada saat aku melakukan gerakan, dia bereaksi, itu akan terlihat kena. Gimana sobat baku hantam? Jelaskan tentang teknik overlap ini. Menarik kan? Sekian sharing untuk hari ini. Kalau sobat baku hantam punya pertanyaan, silahkan tinggalin jejak di kolom komen. Dan jika sobat baku hantam punya kritik dan saran, tinggalin juga jejak di kolom komen. Jangan takut, jangan sungkan, kita ramaikan. Jangan lupa subscribe dan like jika informasi ini berguna untuk sobat baku hantam. Seperti kebijakan yang dibagi oleh manusia bijak lainnya, sobat baku hantam jangan lupa untuk membagi informasi ini. Mana tahu informasi ini nanti bisa berguna untuk sobat baku hantam lainnya. Oke, sobat baku hantam, salam.